Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran matematika. Sebelum itu, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian siapkan buku matematikanya dan alat tulisnya. Lalu kalian simak penjelasan yang akan Ustazah sampaikan melalui video ini. Hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam belajar pecahan pada bagian yang kedua. Apa saja materinya? Ya, yang pertama kita akan belajar tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Nah, bagaimana cara membandingkan pecahan? Sebelum itu, coba kalian perhatikan di dalam video ini. Nah, di dalam membandingkan pecahan ada 3 simbol yang harus kita perhatikan. Yang pertama simbol seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan ketiga simbol ini. Namun di sini Ustazah akan ulas lagi sedikit biar yang lupa menjadi ingat kembali. Nah, untuk gambar simbol yang pertama ini artinya lebih kecil. Mudahnya kalian tarik garis pada depan simbol ini sehingga akan membentuk huruf seperti huruf K, jadi artinya lebih kecil. Simbol yang kedua berarti lebih besar. Tarik garis di depan simbol yang akan membentuk huruf B artinya lebih besar. Nah, kalau simbol yang ketiga ini pasti kalian sudah tidak asing lagi karena di dalam matematika ini pasti sering keluar, yaitu sama dengan. Nah, sampai di sini sudah ingat? Kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam membandingkan pecahan ada beberapa cara yang dapat kita pilih untuk penyelesaiannya. Yang pertama bisa dengan menggunakan gambar, kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan garis bilangan pecahan, dan yang ketiga bisa dengan menggunakan cara langsung. Nah, hari ini yang akan Ustazah bahas adalah dua cara ini, yaitu dengan menggunakan garis bilangan pecahan sekaligus dengan menggunakan cara langsung. Kira-kira bagaimana caranya? Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini yaitu membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada pertemuan minggu kemarin ini sudah Ustazah tampilkan di sini. Nah, ini sudah tampilkan di sini, jadi kita hanya mengulangnya kembali. Ini yang namanya garis bilangan pecahan. Nah, kalau garis bilangan pasti kalian sudah tidak asing lagi. Namun di sini garis bilangannya kita isi dengan bilangan pecahan. Nah, di sini Ustazah punya soal. 1/2 titik-titik 1/3. Nah, kita perhatikan di sini yang sudah Ustazah beri tanda centang merah, yaitu pada 1/2 juga 1/3. Nah, kita lihat di sini bahwa 1/2 ini terletak di sebelah kanan 1/3. Artinya 1/2 di sini lebih besar daripada 1/3. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa lebih besar? Karena 1/2 ini terletak di sebelah kanannya 1/3. Soal yang kedua, 4/5 titik-titik 7/6. Di sini yang sudah Ustazah beri centang warna hijau, 4/5 sama 7/6. Nah, 4/5 ini terletak di sebelah kiri dari 7/6. Sehingga artinya bagaimana? Jika terletak di sebelah kiri, artinya lebih kecil. Jadi, 4/5 lebih kecil daripada 7/6. Soal selanjutnya yaitu 2/4 titik-titik 3/6. Kita lihat di sini 2/4
dan 3/6 yang Ustazah beri centang warna ungu. Nah, kalian lihat di sini ada bagian garis titik-titik yang ditarik dari atas ke bawah. Karena 2/4 ini lurus atau sejajar dengan 3/6, sehingga 2/4 ini sama dengan 3/6. Jadi, dengan menggunakan garis bilangan, pecahan di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin ke kanan nilai pecahan yang dibandingkan, maka nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri nilai pecahan yang dibandingkan, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan jika sejajar berarti itu sama atau senilai. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada cara yang kedua, yaitu dengan cara membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, cara membandingkan dua pecahan secara langsung itu ada dua cara. Yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, apabila penyebut kedua pecahan tersebut sama, maka caranya yaitu bandingkan langsung nilai pembilangnya. Nah, yang penyebut itu yang bagian bawah dan yang pembilang itu yang bagian atas. Namun, jika penyebut dari kedua pecahan tersebut berbeda, maka caranya yaitu samakan dulu penyebutnya dari kedua pecahan tersebut, lalu pembilangnya tinggal menyesuaikan. Nah, menyamakan penyebut di sini banyak cara yang dapat kita lakukan. Bisa mengalihkan silang atau cara yang sering kita pakai yaitu dengan cara mencari. Nah, betul sekali, mencari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini Ustadzah memiliki contoh soal yang pertama yaitu 6/12 titik-titik 10/12. Nah, kita lihat di sini, apakah ini termasuk penyebut yang sama atau yang berbeda? Nah, betul sekali. Ini adalah contoh soal yang mana kedua pecahannya ini merupakan penyebutnya sama, yaitu per 12. Nah, bagaimana caranya? Yang Ustadzah sampaikan tadi, kita langsung bandingkan pembilangnya, yang mana di sini dapat diperoleh kalau 6 itu lebih kecil daripada 12, sehingga hasilnya yaitu 6/12 itu lebih kecil daripada 10/12. Nah, di sini mudah ya jika penyebutnya sama. Kemudian soal yang kedua. Nah, di sini ada 2/3 titik-titik 5/8. Nah, kalian lihat di sini. Di sini penyebutnya berbeda. Jadi kedua pecahan ini penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Seperti yang Ustadzah sampaikan tadi, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan cara di sini yang Ustadzah contohkan yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Bagaimana mencari KPK Ustadzah? Nah, kalian lihat di sini. Berarti kalian harus mencari KPK dari 3 dan 8. Jadi setiap kelipatannya kalian tambahkan bilangan yang kalian cari itu. Misalnya di sini 3, berarti awalannya 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9, dan seterusnya. Begitupun dengan 8. Sehingga nanti dari dua bilangan ini yaitu 3 dan 8 dapat kalian temukan bilangan atau angka yang sama yaitu 24 yang sudah Ustadzah beri tanda warna merah. Nah, jadi ubah penyebut pada kedua pecahan ini menjadi 24 sesuai KPK-nya tadi. Sehingga diperoleh seperti ini. 2/3 itu sama dengan 16/24. Bagaimana bisa seperti ini Ustadzah? Nah, tadi KPK-nya ketemu 24. 24 kita bagi 3. Hasilnya 8. Kemudian 8 kita kalikan 2. 8 kali 2 hasilnya 16. Dan pecahan yang kedua yaitu 5/8. Kita jadikan 24. 24 dibagi 8 hasilnya 3.
3 kali 5 hasilnya 15. Jadi 2/3 ini sama dengan 16/24 dan 5/8 sama dengan 15/24. Karena 16 ini lebih besar daripada 15 sehingga dapat disimpulkan bahwa 2/3 ini lebih besar daripada 5/8. Sampai di sini paham? Nah, oke, Ustazah lanjutkan lagi. Nah, jika kita sudah membandingkan pecahan, maka selanjutnya kita bisa mengurutkan pecahan tersebut. Nah, ada dua cara yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama apabila pecahan berpenyebut sama, kemudian yang kedua apabila pecahan berpenyebut berbeda. Di sini Ustazah beri contoh untuk yang pecahan berpenyebut sama. Soalnya yaitu urutkan pecahan 2/9, 7/9, dan 5/9 dari yang terkecil. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja. Nah, yaitu dengan cara bandingkan pembilangnya sehingga diperoleh hasil bahwa 2 lebih kecil daripada 5 dan lebih kecil daripada 7. Sehingga hasilnya yaitu urutan pecahan dari yang terkecil adalah 2/9, kemudian 5/9, dan 7/9. Yang kedua yang perlu kita perhatikan jika pecahan itu berpenyebut berbeda. Nah, contoh soal di sini urutkan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar. Nah, di sini penyebutnya sudah jelas berbeda. Sehingga caranya seperti tadi, yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Nah, di sini Ustazah sudah menemukan KPK-nya yaitu 8. Jadi KPK dari 2, 8, dan 4 di sini yaitu 8. Sehingga diperoleh hasil bahwa 1/2 ini sama dengan 4/8. Kemudian 5/8 tetap karena penyebutnya sudah 8. Sedangkan 3/4 ini sama dengan 6/8. Sehingga kesimpulan akhirnya apabila ketiga pecahan ini diurutkan dari yang terbesar, dari yang terbesar, sehingga hasilnya yaitu 3/4, 5/8, dan 1/2. Nah, sampai di sini paham anak-anakku semuanya? Nah, untuk memahami atau menguji pemahaman kalian, Ustazah beri tugas hari ini, yaitu kalian mengerjakan latihan soal. Ayo kerjakan halaman 7 nomor 1 halaman 7 nomor 1 sampai 5 di buku SMS Matematika yang 4A. Yang kemarin sudah Ustazah bahas di Zoom itu bukunya. Nah, ayo kerjakan halaman 7 nomor 1 sampai 5. Kemudian tugasnya difoto dan dikirimkan melalui WA kepada wali kelas. Maksimal pengumpulannya yaitu hari ini pada pukul 8 malam. Ustazah tunggu. Semoga kalian dipermudah dalam mengerjakan dan semoga kalian sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.